Ya, kita siang ini berbicara tentang fisiologi perkemihan, di mana kemarin sudah belajar tentang anatomi sistem urinaria atau sistem perkemihan, yang terdiri dari apa saja kemarin? Ginjal, uretra, ureter, dan kandung kemih, Bu. Nah, kalau urutannya gimana? Kalau itu belum urut. Dari ginjal, terus ureter dulu atau Uretra. uretra? Ureter, Ibu. Ayo, yang jumlahnya dua ada dua apa? Ureter atau uretra? Ya, ureter. Kalau yang di luar berarti uretra. Kalau pada laki-laki ureternya panjang, sama enggak sama wanita? Kalau wanita pendek ya, itu karena memang salurannya dekat dengan organ reproduksi dan cenderung lebih beresiko mengalami infeksi saluran kencing atau saluran kemih. Oke, kemarin kita belajar tentang organ-organnya, sekarang kita belajar tentang proses fisiologisnya. Nah, kita harus paham dulu nih apa sebenarnya fungsi dari ginjal. Kenapa ginjal harus berjalan secara fisiologis atau sesuai dengan nilai ketetapan normalnya. Karena memang fungsi ginjal adalah untuk mengatur keseimbangan volume cairan dalam tubuh. Itu secara garis besarnya fungsinya itu. Tetapi ada fungsi-fungsi khusus juga yang dilakukan oleh ginjal, gunanya yang pertama untuk menyeimbangkan pH di dalam darah tubuh manusia. Kemudian juga sebagai jalur untuk membuang zat-zat sisa atau zat-zat toksik yang ada di dalam tubuh, diekskresikan melalui urin. Beda ya ekskresi dan sekresi. Kalau ekskresi, pembuangan zat sisa yang sudah tidak bisa digunakan lagi, tetapi kalau sekresi masih bisa digunakan kembali oleh tubuh. Nah, ini adalah alur bagaimana proses pembentukan urin. Yang pertama dimulai dari kapsul glomerulus. Bentuknya seperti kapsul ya, gumpalan-gumpalan pembuluh darah. Jadi bentuknya seperti gumpalan yang di bawahnya ada kapsul Bowman yang menyerupai bentuk cangkir. Nah, alurnya bagaimana? Ini dari darah difiltrasi di kapsul Bowman, kemudian direabsorpsi atau diserap kembali dari lumen ke darah. Kemudian ada 3 tahapan sebenarnya pada proses pembentukan urin ini, filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan sekresi. Sekresi pada proses sekresi ini bisa menambahkan zat-zat yang bisa digunakan oleh tubuh untuk nantinya direabsorpsi kembali, terus diekskresikan. Ya, hasil ekskresi inilah yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Kemudian dikeluarkan melalui urin. Sebelum dikeluarkan, ditampung dulu di dalam bladder atau vesika urinaria. Kalau sudah terjadi distensi pada bladder, baru ada rangsangan yang dikirim ke otak untuk mengeluarkan urin dari tubuh kita. Nah, ini adalah proses filtrasi. Tahap yang pertama di dalam proses pembentukan urin. Nah, proses ini terjadi di glomerulus yang tadi bentuknya ini ya menggumpal di daerah di dalam kapsul Bowman. Nah, pada filtrasi ini terjadi penyaringan secara besar-besaran. Semua zat-zat disaring,
kecuali adalah protein. Nah, hampir sama cairan filtrasi ini dengan kandungan yang ada di dalam plasma darah. Hanya saja proses dari penyaringan filtrasi ini tidak terdapat protein. Zat yang lain tetap sama dengan plasma darah. Nah, berapa jumlah yang difiltrasi oleh kedua ginjal? Kita ketahui dulu apa itu GFR atau laju filtrasi glomerulus. Jadi itu adalah pengertian dari berapa volume filtrat yang sudah dibentuk oleh kedua ginjal tiap menitnya. Jadi berapa hasil penyaringan yang dihasilkan ginjal tiap menit. Nah, itu dikatakan GFR atau laju filtrasi glomerulus. Kalau pada orang dewasa yang sehat ya, kondisi sehat tentunya, itu setiap hari ada 180 liter yang diproses oleh ginjal. Tetapi tidak semuanya menjadi urin, hanya 1% yang dikeluarkan. Jadi hanya 1% zat-zat sisa itu yang sudah melalui proses penyaringan, proses reabsorpsi, proses sekresi atau augmentasi, kemudian sisanya diserap kembali oleh tubuh. Mana zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, nah itu 99,9%-nya itu digunakan oleh tubuh. Lah 1%-nya itu adalah zat-zat yang sudah tidak bisa digunakan oleh tubuh. Oleh karena itu dikeluarkan menjadi urin. Hanya 1%, berarti sekitar berapa? 1 sampai 1,8 liter ya yang dikeluarkan oleh tubuh kita setiap harinya. Jadi rata-rata sekitar itu. Panjenengan sehari bisa 6 sampai 7 kali kalau pipis, ya enggak? Nah, itu akumulasinya sekitar 1,8 liter bagi orang yang sehat. Nah, bagaimana menjaga ginjal sehat? Ya, kita harus menjaga produksi cairan yang ada di dalam tubuh kita dengan banyak minum air putih. Ya, jadi jangan sampai kita mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Karena itu akan memperberat kinerja dari ginjal kita. Nah, tahap yang kedua adalah proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, ini yang diserap kembali oleh tubuh berupa zat natrium, glukosa, klorida, fosfat, dan ion bikarbonat. Kenapa diserap kembali? Karena setelah akan penyaringan itu hanya secara besar-besaran. Jadi ketika masih ada zat-zat yang sekiranya tidak digunakan oleh tubuh, kemudian disaring kembali sekiranya mana yang diperlukan dan tidak diperlukan, nah ini pada tahap reabsorpsi. Nah kemudian zat-zat yang sudah difiltrasi oleh glomerulus ini tidak berada di dalam urin, karena direabsorpsi secara sempurna oleh tubuh, terutama zat glukosa dan asam amino. Nah, bagaimana kalau pada pasien diabetes mellitus? Apakah di dalam urinnya terdapat gula darah? Nah, kita harus tahu dulu nih, batas kemampuan dari ginjal untuk mengabsorpsi ini berapa? Kita ketahui kadar glukosa secara normal adalah 3,5 sampai 8 milimol per liter. Jadi, kalau pada diabetes mellitus, pasien diabetes mellitus, kadar gulanya kan tinggi. Sedangkan ginjal itu hanya bisa menyerap atau mereabsorpsi maksimal 8 milimol. Tetapi kalau kondisinya kadar gula darah lebih dari 8, katakanlah 9, nah, sisa dari kadar gula darah dalam darah itu akan dikeluarkan lewat urin. Itu sebabnya urin di dalam penderita diabetes itu mengandung gula darah. Kalau dites secara fisik ya, kandungan urin dalam pasien DM itu ada gula darahnya. Karena itu ginjal mempunyai kapasitas tersendiri untuk
menyaring kembali zat namanya ambang ginjal. Jadi ketika sudah melebihi kadar normalnya, zat itu akan dikeluarkan lewat urin, sehingga urin itu mengandung gula darah. Ini untuk glukosa dan asam amino ya. Kita tahu bahwa pada penderita diabetes, hormon insulinnya tinggi atau rendah? Rendah, Ibu. Rendah. Kita tahu fungsinya ya, hormon insulin untuk menurunkan gula darah. Kalau hormon glukagon? Meningkatkan gula darah, Ibu. Ya, jadi kalau pada penderita diabetes, ketika kadar insulinnya rendah, berarti gula darahnya akan meningkat. Nah, tahap yang ketiga adalah proses sekresi. Proses perpindahan transport aktif zat keluar dari darah dalam kapiler melewati sel-sel tubular. Nah, dalam proses ini bisa menambahkan zat-zat yang masih berfungsi atau masih bisa digunakan oleh tubuh. Selebihnya, cairan yang tidak digunakan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui urin. Tadi berapa volumenya? Sekitar berapa kalau orang dewasa, panjenengan? 180, Ibu. Itu kalau proses filtrasinya Mbak 180 liter. Tapi dari 180 liter itu hanya dibentuk 1%. Jadi sekitar 1 hingga 1,8 liter. Tidak langsung dikeluarkan. Panjenengan kan juga selama sehari itu beberapa kali ada proses berkemih kan, tidak langsung dikeluarkan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, ini adalah proses bagaimana panjenengan bisa merasakan ingin pipis. Jadi yang merangsang adalah kondisi yang ada di dalam kandung kemih. Ketika mengalami distensi, ketika mengalami peningkatan volume dalam kandung kemih, maka otak akan mengirimkan rangsangan ke dalam hipotalamus. Nah, sehingga terjadi refleks kontraksi pada dinding kandung kemih. Adanya kontraksi tersebut juga berpengaruh terhadap sfinkter interna yang ada di dalam bladder atau kandung kemih. Ketika otot sfinkter sudah mulai melemas, kemudian akan menyebabkan relaksasi juga pada sfinkter eksterna yang berada di luar bladder. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya pengeluaran urin, sehingga urin bisa keluar seluruhnya dan terjadi pengosongan kandung kemih kembali. Nah, ini juga dipengaruhi oleh saraf. Kalau misalnya kerja sarafnya bagus, tidak ada gangguan, proses miksi atau mikturisi ini akan berjalan normal sesuai dengan fisiologisnya. Tetapi kalau ada gangguan, bisa saja mengalami inkontinensia urin atau retensi urin. Kemarin apa istilah inkontinensia urin? Beser ya, ngompol, tidak bisa mengontrol pengosongan kandung kemih. Kalau retensi kebalikannya, berarti tidak bisa mengontrol untuk keluarnya air kemih. Artinya tidak bisa seluruhnya keluar. Kalau istilah Jawanya itu kayak anyang-anyangan gitu. Pernah mendengar? Ya, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Yaitu retensi itu. Ya. Nah, ini adalah pengaruh dari serabut saraf simpatis yang bekerja secara otonom yang dipengaruhi oleh kelenjar hipotalamus. Rangsangan dikirim ke otak, nah yang menerima reseptor ini adalah hipotalamus. Kemudian persarafan itu juga akan mengirimkan sinyalnya juga terhadap saraf-saraf yang mempersarafi di daerah kandung kemih. Ini tadi yang saya jelaskan ya, kalau ada gangguan pada saraf bisa menyebabkan inkontinensia dan retensi urin.
Nah, ini secara jelasnya gambarnya seperti ini. Ini kan ada rangsangan kandung kemih, kemudian saraf yang ada di dalam kandung kemih mengirimkan rangsangan ke dalam otak. Nah, otak ini juga akan menugaskan kembali untuk melanjutkan rangsangan. Kemana? Ke medula spinalis. Nah, medula spinalis juga sama kerjanya. Saya disuruh otak. Nah, otak menyuruh saya juga akan menyuruh bagian yang terkena atau organ yang dikena, yaitu kandung kemih, sehingga menyebabkan apa tadi? Kontraksi pada otot di dinding kandung kemih. Nah, kontraksi ini juga akan menyebabkan relaksasi pada sfinkter. Sfinkter ini sebagai pintu penjaga ya. Jadi bisa keluar, bisa masuk urinnya itu juga karena pengaruh sfinkter pada kandung kemih. Kalau sfinkternya tidak bagus, ya sangat berpengaruh. Bisa saja terjadi ngompol tadi ya, inkontinensia urin. Nah, sudah terjadi relaksasi di sini, juga akan menyebabkan relaksasi di uretra eksterna, sehingga urin bisa masuk, bisa keluar ke sini ke lingkungan eksterna, seperti itu. Jadi tadi salah ya, bukan ureter ya, tapi uretra. Jangan sampai salah. Untuk mengingatnya, ureter ada 2, uretra ada 1, itu gampangnya. Oke. Nah, ini juga adalah ringkasan dari proses pembentukan urin. Tadi terjadi proses filtrasi yang pertama, di mana darah akan masuk ke dalam glomerulus melalui apa? Afran atau efren? Tadi apa? Melalui apa? Karena luas permukaan afren lebih besar, maka akan masuk ke dalam apa tadi? Aferen, sehingga terjadi proses penyerapan darah di dalam glomerulus. Nah, proses proses penyaringan di dalam glomerulus. Nah, proses penyaringan glomerulus tadi akan menyaring semua zat terkecuali adalah protein. Jadi kandungan yang ada di dalam hasil filtrasi glomerulus sama dengan komponen yang ada di dalam plasma darah. Kemudian akan dilanjutkan prosesnya reabsorpsi atau penyerapan kembali di dalam tubulus. Nah, di sini terjadi perpindahan zat yang konsentrasinya lebih tinggi ke yang lebih rendah, sehingga terjadi perpindahan molekul-molekul secara transport aktif. Nah, setelah itu ada sekresi. Sekresi ini bisa menambahkan zat-zat yang sekiranya diperlukan kembali oleh tubuh. Setelah itu ada penyerapan kembali oleh air. Nah, penyerapan terakhir ini yang ada di duktus pengumpul, saluran pengumpul. Nah, saluran pengumpul ini yang digunakan untuk menampung urin. Nah, urin ini nanti disalurkan kemana? Kemana, ayo? Tempat penampungan sementara kemarin di mana? Vesika seminalis, Ibu. Selain itu, vesika urinaria, Mbak. Vesika urinaria nama lainnya dari kandung kemih. Nah, tapi sebelum di kandung kemih kan kita melewati ureter. Ureter sebelumnya kita melewati ginjal. Yang gambarnya piramid ini apa? Kemarin, tempat menampung urin sementara. Karena pada filtrasi glomerulus berarti terjadi di mana? Terjadi di bagian nefron. Lah, nefron ini adalah unit terkecil dari ginjal. Jadi tidak hanya ginjal besar begitu saja, tetapi di dalam ginjal itu masih mempunyai unit
lagi yang namanya nefron. Dan nefron ini terdiri dari beberapa juta. Jadinya banyak sekali. Itu. Nah, ketika sudah tadi di mana belum ya? Bagian ginjal yang ini tempat menampung urin sementara. Izin menjawab di pelvis renalis, Ibu. Ya, pelvis renalis ya. Nah, gambarnya kalau diingat-ingat bagian yang ada di mana? Tengah. Nah, itu kan dikelilingi oleh ductus. Jadinya mudah mengingat gambarnya seperti itu. Oke, terima kasih, Mbak. Nah, dalam proses mikturisi atau proses berkemih, selain dipengaruhi oleh jumlah cairan, ini juga dipengaruhi oleh fungsi dari hormon yang ada di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah hormon ADH. Nah, hormon ADH ini dikenal sebagai hormon antidiuretik. Nah, ini bekerja pas apa? Ini saya kasih contoh kasus. Apabila kita mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan, misal panjenengan setelah berjalan jauh, panas-panas, kemudian kering tenggorokannya, itu kan mengalami dehidrasi. Nah, ini kondisi di mana tidak tercukupinya masukan cairan atau insufisiensi intake air. Nah, ini juga akan menyebabkan konsentrasi air yang ada di dalam darah panjenengan itu menurun. Sehingga jumlah volume darah juga akan menurun. Nah, berarti ini kan lebih pekat, ya kan? Tidak encer. Makanya terjadi osmotik. Osmotik adalah perpindahan dari yang pekat ke encer. Nah, kondisi seperti ini akan menyebabkan rangsangan. Rangsangan ini yang nanti akan mengirim sinyal ke dalam otak. Nah, rangsangan ini diterima oleh hipotalamus. Bagaimana kondisinya kalau terjadi kekurangan cairan? Tubuh akan merespon, sehingga hipotalamus akan mengeluarkan hormon ADH. Nah, produksi hormon ADH meningkat, sehingga meningkatkan permeabilitas yang ada di dalam saluran ginjal. Apa itu permeabilitas? Kemampuan untuk apa? Menyerap zat-zat. Jadi menyaring semakin meningkat, semakin banyak, semakin tinggi. Nah, kondisi ini yang digunakan untuk memulihkan konsentrasi air agar tidak terlalu pekat. Cairan yang ada di dalam tubuh kita, darah yang ada dalam tubuh kita tidak terlalu pekat. Sehingga bagaimana caranya? Ya kita meningkatkan permeabilitasnya, kemampuan untuk menyaring kembali lebih besar. Jadi akan lebih banyak meloloskan partikel-partikel. Makanya karena airnya sedikit yang diserap, hasilnya urin menjadi pekat. Biasanya kalau kondisi ini warna kuning pada urin akan lebih pekat ya, kuningnya kuning banget gitu. Pernah mengamati enggak warna urin? Kalau panjenengan kondisi mungkin lagi sakit, muntah, diare, itu kan kondisi dehidrasi. Nah, panjenengan juga akan mengalami perubahan fisiologis juga terhadap keseimbangan cairan yang ada di dalam tubuh. Biasanya urinnya akan lebih pekat, apalagi kalau tidak ada cairan yang masuk. Oleh karena itu, kenapa pasien dengan diare atau muntah kita berikan tindakan rehidrasi dengan memberikan cairan melalui infus. Nah, itu gunanya untuk menyeimbangkan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Nah, ini adalah pembuluh darah yang mempersarafi bagian dari ginjal atau glomerulus. Nah, bisa dibaca sendiri ya. Oke. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi urin itu apa saja?
Panjenengan kalau misalnya banyak minum, itu air yang dikeluarkan banyak juga enggak? Apa mungkin ketika lagi di tempat yang suhunya dingin, itu banyak pipis nggak? Sering pipis nggak? Iya, Iya, Ibu. iya, Ibu. Ya. Ya, itu sangat berpengaruh terhadap produksi urin. Jumlah cairan yang masuk dalam tubuh kita ini salah satunya adalah faktor eksternal ya. Kalau faktor internalnya tadi ya, adanya produksi hormon ADH salah satunya. Nah, semakin kita banyak minum, akan berpengaruh terhadap konsentrasi yang ada di dalam darah. Terjadilah hemodilusi atau pengenceran cairan yang ada di dalam tubuh. Nah, kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap produksi hormon ADH. Kita tahu tadi fungsi dari hormon ADH adalah meningkatkan permeabilitas. Kalau semakin meningkat, berarti penyerapannya juga akan meningkat. Tetapi kalau ADH-nya sedikit, berarti penyerapannya juga akan menurun, sehingga tidak banyak sehingga banyak meloloskan partikel-partikel karena tidak terlalu strict istilahnya, penyerapannya hanya sedikit. Makanya urinnya yang keluar lebih encer atau tidak pekat. Warnanya juga akan sangat berpengaruh. Nah, kalau suhu dingin bagaimana? Kalau suhu dingin, respon atau reaksi yang terjadi di dalam tubuh kita akan diawali oleh kondisi pembuluh darah mengalami vasokonstriksi atau penyempitan pada pembuluh darah. Tujuannya apa? Ini adalah reaksi termoregulasi pada tubuh kita. Kalau kita dingin, berarti pembuluh darah ini juga istilahnya akan menyempitkan aliran darah. Nah, dengan kondisi pembuluh darah yang sempit, banyaknya darah yang akan lewat dalam pembuluh darah itu kan juga banyak. Volumenya berarti meningkat. Nah, kondisi inilah yang berpengaruh terhadap fungsi ginjal. Kerja ginjal juga akan meningkat. Permeabilitasnya juga akan meningkat. Kondisinya di sini menyebabkan banyaknya air yang diserap sehingga banyak mengeluarkan urin atau lebih sering mengalami ingin buang air buang air kencing ya. Jadinya ketika Anda berada pada suhu dingin akan lebih sering pipis. Kalau responnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam kondisi panas? Ya, berarti berkebalikan. Fungsi tubuh juga akan merespon dengan baik. Ternyata di luar tubuh lebih panas. Jadi tubuh akan menyeimbangkan suhunya untuk beradaptasi dengan suhu yang ada di dalam lingkungan sekitar. Kalau panas, berarti tubuh kita mengalami vasodilatasi pembuluh darahnya. Biasanya ditandai dengan kita mengalami banyak pengeluaran keringat atau berkeringat. Nah, kondisi di sini untuk menjaga suhu di dalam tubuh kita juga bisa sama dengan lingkungan sekitar. Kebalikannya tadi terjadi dilatasi, pembuluh darah juga melebar sehingga kerja ginjal juga sama, lebih berat juga. Makanya yang dikeluarkan cairan urinnya akan lebih pekat. Sama halnya tadi ketika terjadi insufisiensi cairan atau kekurangan cairan dalam kondisi dehidrasi misalnya. Sampai sini sudah dipahami? Udah ya? Udah manduk-manduk, semoga bisa. Nah, ini juga adanya hormon insulin. Ini salah satunya juga pengaruh
internal ya. Tadi selain ada hormon ADH juga hormon insulin. Nah, ini khususan bagi penderita DM yang tadi sudah saya jelaskan di awal juga ya. Karena memang bagi pasien diabetes mellitus memiliki konsentrasi hormon insulin yang rendah, tetapi hormon glukagonnya yang tinggi. Nah, kerja dari kedua hormon ini kan tidak sinergis ya, berseberangan atau bertolak belakang. Sehingga ketika insulin rendah, maka terjadilah peningkatan kadar gula yang ada di dalam darah. Berarti darahnya lebih pekat dengan adanya gula darah, karena tadi kita membahas bahwa ginjal ada ambang batas tersendiri untuk mereabsorpsi zat yang ada di dalam cairan darah. Sehingga kalau misalnya ada kadar zat yang berlebih, itu sangat mengganggu fungsi ginjal untuk mereabsorpsi. Nah, sehingga urin yang pada penderita DM akan dikeluarkan bersama-sama dengan adanya glukosa. Nah, ini tadi ya, ada suhu lingkungan tadi sudah dibahas, dingin atau panas. Kemudian saraf. Saraf juga pada orang yang sudah lanjut usia atau lansia ini kan memang mengalami degenerasi fungsi tubuh. Jaringan-jaringan tubuhnya sudah mengalami penurunan fungsi, sehingga juga akan berpengaruh terhadap fungsi kinerja dari saraf. Biasanya kalau orang lanjut usia tidak dapat mengontrol dengan baik ya fungsi atau sphincter internal eksternalnya. Jadi terkadang sering mengalami inkontinensia atau ngompol, beser gitu. Terus kalau fluktuasi emosi, bagaimana? Kok bisa berpengaruh terhadap produksi urin? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo. Fluktuasi emosi berarti terkait dengan kondisi psikologis seseorang ya. Ada kaitannya dengan kinerja hormon kemarin yang sudah kita bahas. Apa kira-kira? Izin menjawab, Ibu. Iya, Mbak siapa? Amriatul. Oh, Mbak Amriatul. Monggo, Mbak. Jika fluktuasi emosi itu kan kalau seseorang mengalami stres, tekanan darahnya itu akan meningkat sehingga banyak darah akan menuju ke ginjal yang akan berpengaruh pada meningkatnya produksi urin. Selain itu, pada saat orang berada dalam kondisi emosi, kandung kemihnya akan berkontraksi. Dengan demikian, maka timbul hasrat buang air kecil. Ya, analisisnya bagus sekali Mbak Amriatul, sudah mulai memahami ya bagaimana proses berkemih. Ya, benar Mbak jawabannya. Jadi memang ada pengaruh dari kecepatan aliran darah ya, yang efeknya tadi di tekanan darah. Selain itu juga adanya pengaruh dari hormon apa? Yang dihasilkan oleh ginjal kemarin, hormon adrenalin. Nah, hormon adrenalin inilah juga yang sangat berpengaruh terhadap stres, cemas, kemudian takut, dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga termasuk fluktuasi emosi. Nah, kaitannya sama tadi. Adanya pengaruh dari hormon adrenalin inilah yang juga berpengaruh terhadap
peningkatan tekanan darah. Seperti itu, sama yang disampaikan sama Mbak Amriatul tadi. Sehingga adanya peningkatan tekanan darah berpengaruh terhadap kecepatan dan volume darah yang ada di dalam tubuh. Sehingga akan meningkatkan apa Mbak? Meningkatkan penyerapan atau reabsorpsi yang ada di ginjal. Yang terkadang akan menimbulkan sering pipis. Namun, faktor-faktor yang saya sebutkan tadi tidak semua orang mengalami, tergantung dari sistem fisiologis tubuh pada masing-masing. Bisa saja Mbak Amriatul kondisi stres jadi pengen pipis, tetapi tidak halnya sama dengan Mbak Sofi misal. Beda. Respon tubuhnya beda-beda. Namun yang saya jelaskan ini adalah reaksi rata-rata pada umumnya yang terjadi. Nah, ini tadi ya proses bagaimana tubuh mengalami kelebihan atau intake cairan. Dari gambar, kalau adanya kelebihan intake cairan, maka tubuh akan mengalami hemodilusi, peningkatan volume darah. Banyaknya cairan itu akan menyebabkan pengenceran di dalam darah. Nah, kondisi inilah yang akan merangsang otak, terutama pada hipotalamus, untuk memerintahkan hormon ADH mengurangi produksinya. Ketika produksi ADH menurun, fungsinya juga akan menurun, sehingga kemampuan untuk zat-zat atau molekul juga akan menurun. Nah, menyebabkan produksi urin akan meningkat. Jadi intake akan berbanding lurus dengan produksi urin. Bisa dipahami ya? Nah, ini adalah salah satu contoh gangguan yang ada di dalam sistem perkemihan. Adanya kondisi nefrofiasis atau adanya batu di dalam ginjal. Nah, biasanya batu ginjal ini karena peningkatan konsumsi kalsium. Nah, kalsium ini yang tidak bisa difiltrasi dengan baik sehingga terjadi pengendapan. Nah, lama-lama itu akan menyebabkan pengendapan yang permanen atau tidak bisa dikeluarkan sehingga menjadi batu. Nah, biasanya berada pada kaliks, bagian kaliks ginjal. Makanya kalau orang dengan batu ginjal juga akan merasa sakit ketika berkemih. Nah, bagaimana penata laksanaannya? Bisa berbagai cara. Kita bisa lihat dari tingkatan kondisi batu ginjalnya, seberapa besar. Biasanya kalau kurang dari 5 mm itu bisa hanya diberikan obat. Kalau misalnya lebih dari itu, ada cara dengan menggunakan laser. Nah, laser ini yang fungsinya untuk memecah batu menjadi lebih kecil sehingga bisa dikeluarkan lewat urin. Kalau misalnya sudah besar, juga harus dilakukan pembedahan atau sayatan pada organ perut ya terutama. Nah, makanya kenapa kita harus banyak mengkonsumsi air putih, karena dengan banyaknya cairan yang masuk juga akan lebih sering untuk menyaring zat-zat toksik atau zat-zat sisa yang tidak digunakan oleh tubuh. Nah, bagaimana dengan kondisi orang yang mengalami gagal ginjal? Pastilah kalau dengan kondisi gagal ginjal tidak akan bisa berfungsi secara optimal. Kerja ginjal jadi tidak bagus, tidak maksimal. Sehingga bisa menyebabkan nefritis, yaitu peradangan pada bagian nefron. Nefron sangat penting untuk kerja ginjal karena memang prosesnya dari penyaringan, dari
filtrasi, reabsorpsi, sekresi itu terjadi di nefron. Nah, kalau nefron sudah terganggu, berarti sangat berpengaruh terhadap kinerja ginjal. Biasanya pada orang yang mengalami gagal ginjal akan terjadi anuria atau tidak berhasil membentuk urin, tidak bisa berkemih. Nah, kondisi inilah sangat berbahaya karena yang seharusnya zat-zat toksik kita keluarkan lewat urin, tetapi malah bisa jadi masuk ke dalam darah. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan uremia. Jadi urin itu, kandungan yang ada dalam urin itu masuk ke dalam darah, terutama urea. Nah, kondisi ini kalau sudah terjadi, masuk ke pembuluh darah, berarti akan masuk ke dalam sistemik tubuh kita. Terjadi di dalam tubuh kita secara sistemik. Nah, ini yang sangat berbahaya. Nah, kondisi ini pada gagal ginjal, karena tidak mampunya menyerap cairan bisa menyebabkan terjadinya udem atau pembekakan. Nah, pembekakan inilah yang bisa terjadi di beberapa organ pada tubuh kita, tidak hanya di bagian ekstremitas saja. Bisa terjadi di organ-organ vital kita, bisa di hati, bisa di paru-paru, dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan meremehkan ginjal. Walaupun ginjal fungsinya untuk ekskresi cairan atau ekskresi zat toksik, tetapi kalau misalnya ada gangguan ginjal, ini sangat berpengaruh terhadap proses fisiologis di organ lainnya. Kemudian ada infeksi saluran kemih. Ini juga sangat berbahaya ya kalau dibiarkan. Nah, apalagi kita sebagai wanita yang memang beresiko lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Karena memang uretra kita yang panjangnya lebih pendek dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki panjang dan berkelok-kelok. Kalau kita kan hanya sekitar 4 cm dekat dengan bagian luar, sehingga memudahkan bakteri masuk ke dalam saluran kemih kita. Makanya kenapa harus memperhatikan bagaimana cebok yang benar dari depan ke belakang, tidak dari belakang ke depan, karena memang akan menyebabkan peningkatan bakteri masuk. Terus juga harus mengelap setelah buang air pipis. Itu kenapa? Karena ketika kondisi lembab itu juga akan memicu terjadinya perkembangbiakan hidup bakteri. Makanya kalau pipis pada cewek-cewek itu sering bawa tisu. Nah, fungsinya juga untuk mengelap karena kita kondisinya terbuka. Uretra kita di luar terbuka. Jadi sangat mudah sekali bakteri masuk ke dalam saluran kemih. Nah, ini adalah beberapa bakteri yang bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Pada umumnya lebih banyak terjadi karena Escherichia coli. Nah, Escherichia coli ini patogen selain di saluran pencernaan atau di usus. Kalau di usus, ini adalah menjadi bakteri yang baik untuk perkembangan atau penyerapan yang terjadi di usus. Tapi ketika sudah berkembang biak di organ lain, ini akan berbahaya, menjadi patogen. Nah, beberapa faktor resiko terjadinya infeksi saluran kemih pada usia lanjut. Karena ini ya, penurunan fungsi tubuh atau degradasi sel-sel jaringan tubuh sudah tidak sebagus yang kita miliki, jadi sudah mengalami penurunan fisiologis sehingga sangat rentan terjadi ISK. Pada umur lansia juga riskan terjadi hipertensi. Nah, hipertensi ini kaitannya dengan ISK apa? Karena memang pada pembuluh darah di usia senja atau usia lanjut ini sudah banyak mengalami kerapuhan, sudah tidak permeabel, sehingga juga sangat berpengaruh terhadap
peningkatan tekanan darah tinggi, adanya penyempitan dalam pembuluh darah, itu juga bisa meningkatkan tekanan darah yang tadinya jalurnya lebar terus dipersempit. Sehingga inilah yang meningkatkan tekanan darah. Dengan volume yang sama tetapi salurannya dipersempit. Belum lagi kalau masih ada endapan-endapan kolesterol yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, ini juga sangat mengganggu aliran darah. Aliran darah yang tidak lancar inilah yang tadi menyebabkan tingginya tekanan darah pada umur lansia. Kemudian faktor risiko pada ISK juga adanya pengobatan antibiotik. Nah, ini juga terjadi pada orang-orang yang resisten terhadap antibiotik. Jadi ketika tidak bisa dibunuh dengan antibiotik ya bakterinya, ini malah akan sangat berbahaya, malah bakterinya itu bisa bertumbuh berkembang biak di dalam tubuh kita. Kemudian pada penderita diabetes, yang sudah saya jelaskan tadi ya, karena memang adanya kandungan hormon insulinnya rendah, kemudian adanya kandungan gula darah dalam urin, terjadilah kerusakan atau gangguan pada proses penyerapan cairan yang ada di dalam ginjal. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya. Penderita diabetes kalau misalnya tidak memperhatikan pola konsumsi, terutama makanan yang manis, makanan yang mengandung gula darah tinggi, ini juga akan memperberat fungsi fisiologis tubuhnya, sehingga bisa menyebabkan beberapa komplikasi yang memperberat penyakitnya, seperti itu. Kemudian pemasangan kateter, sudah pernah ada yang dipasang kateter? Belum ya, jangan sampai ya, karena sakit sekali kalau dipasang kateter. Ya, kalau pemasangan kateter, kita membayangkan ada alat dari luar yang masuk ke dalam tubuh kita. Padahal kondisi tubuh kita ini harus selalu bersih, selalu steril. Kalau kateternya tidak steril, ini mengandung banyak kuman. Nah, kalau kuman ini masuk bersama dengan kateter dan mengendap lama di dalam saluran kemih kita, nah inilah yang bisa menyebabkan patologis atau infeksi saluran kemih. Oleh karena itu, ketika kita memasang kateter pada pasien, harus diperhatikan prinsip steril. Kita menggunakan sarung tangan yang sebelumnya kita harus mencuci tangan. Jadi tidak ada bakteri yang ada di dalam tubuh kita karena sangat riskan sekali. Jangan sampai kita malah menularkan bakteri ke pasien. Kita harus tetap menjaga prinsip pencegahan infeksi. Kemudian faktor resiko yang terakhir adalah kelainan hematologi atau kelainan yang ada di dalam darah. Karena kita tahu ya, yang diproses, yang diserap pada ginjal adalah darah. Ketika darah sendiri yang diproses itu adanya gangguan, maka juga sangat berpengaruh atau sangat beresiko terjadinya penyakit yang terjadi pada saluran kemih. Nah, ini adalah istilah-istilah dalam perkemihan. Kalau panjenengan nanti ketika praktek di lahan, ada beberapa diagnosis dari dokter, panjenengan harus tahu, jangan sampai ketika panjenengan menjelaskan ke dokter, misal dokter visit, pasiennya bagaimana Mbak? Oh iya, tapi pasiennya beser dok. Nah, nggak mungkin dokternya beser gitu kan, nggak. Pasti harus menyampaikan dengan istilah medis. Misalnya, pasien mengeluhkan sakit pas pipis dok. Nah, dokternya udah nggak kepake istilah itu, jadi harus pasiennya disuruh ya dok. Nah, langsung. Jadi sesama profesi medis kita harus menyampaikan dengan bahasa medis juga. Ya, nah seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini ada video bagaimana proses pembentukan urin. Nanti monggo bisa dilihat sendiri-sendiri saja, nggih. Kalau lewat Zoom nanti menyita kuota takutnya. Ya, sampai sini ada yang mau didiskusikan atau malah mau menambahkan? Oh ya, masih ada kelompok ya.
Oke, ada yang mau diskusikan? Kalau belum ada, mungkin dari kelompok silahkan presentasi dulu sambil nanti membaca-baca materi. Mungkin ada, oh iya, ada ide untuk bertanya. Dari kelompok sudah siap? Halo. Izin menjawab sudah, Ibu. Oh ya, oke. Saya stop share dulu ya berarti ya. Baik, Ibu. Izin saya share screen ya, Ibu. Oke, Mbak. Ini langsung moderator dari kelompok nggak apa-apa? Baik, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai diskusi pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan diskusi melalui daring pada hari ini. Yang terhormat Ibu Septalia, SST MPH selaku dosen pembimbing mata kuliah fisiologi, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Syafira Anindi Rafiq selaku moderator dari kelompok 7 akan memimpin diskusi kita pada hari ini yang bertema fisiologi ginjal, ureter, proses berkemih, dan komposisi urin. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya yaitu 1. Syafira Anindi Rafiq, saya sendiri. 2. Intan Nazwatul Fuadah. 3. Ida Rizka Safira. 4. Isma Warni. 5. Hilfa Hagiki. Next. Topik pembahasan kita pada hari ini yaitu 1. Fungsi ginjal. 2. Filtrasi glomerulus. 3. Fungsi tubulus. 4. Fisiologi ureter, vesika urinaria, dan uretra. 5. Proses berkemih dan hal yang mempengaruhi. 6. Bahan-bahan yang diekskresi dan tidak diekskresi dalam urin. Susunan acara pada diskusi kita kali ini adalah 1. Penyampaian materi, 2. Sesi tanya jawab, 3. Pembacaan kesimpulan dan penutup. Memasuki sesi yang pertama yaitu pembacaan materi. Kepada pembaca materi, waktu dan tempat saya persilahkan. Fungsi ginjal. Fungsi ginjal begitu penting bagi manusia. Tanpa adanya kedua ginjal, sistem dalam tubuh tidak akan berjalan dengan baik dan manusia tidak dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, fungsi dan kesehatan ginjal harus selalu dijaga. Ginjal terdiri dari sepasang organ yaitu ginjal kiri dan ginjal kanan yang terletak di area punggung bagian bawah. Bentuknya menyerupai kacang merah. Memiliki sebagai penyaring darah. Organ ini terdiri dari korteks ginjal, sumsum ginjal, dan pelvis ginjal. Berikut adalah beberapa fungsi ginjal. 1. Menyaring darah. 2. Menyaring dan membuang.
Mohon maaf Ibu, tadi sempat keluar. Berikut beberapa fungsi ginjal. 1. Menyaring darah. 2. Menyaring dan membuang limbah. 3. Mengendalikan keseimbangan air dalam tubuh. 4. Mengatur tekanan darah dan tingkat garam dalam darah. 5. Mengatur sel darah merah. 6. Mengatur keseimbangan asam basa, pH darah. 7. Menjaga konsentrasi mineral dan elektrolit. 8. Menghasilkan bentuk aktif dan dari vitamin D. Next. Filtrasi glomerulus. Proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Filtrasi terjadi di glomerulus dan kapsul Bowman yang menghasilkan filtrat glomerulus dan atau urin primer. Awalnya darah masuk ke glomerulus melalui arteriol afferent dan terjadi filtrasi. Saat darah mengalir melalui glomerulus, tekanan darah mendorong air dan zat-zat terlarut dari kapiler ke dalam kapsul glomerulus melalui membran filtrasi. Akhirnya, filtrasi glomerulus memulai proses pembentukan urin, yaitu urin primer, akan memasuki kapsul Bowman. Tiga, fungsi tubulus. Yang pertama, tubulus contortus proximal, yaitu adalah mengurangi isi filtrat glomerulus 80-85% dengan cara reabsorpsi via transport dan pompa natrium, glukosa, asam amino, dan protein seperti bikarbonat akan diresorpsi. 2. Ansa-Henle. Fungsi Ansa-Henle adalah untuk memekatkan atau mengencerkan urin. 3. Tubulus contortus distal. Fungsi bagian ini juga berperan dalam pemekatan urin. Yang keempat, ductus collagen. Fungsi ductus collagen adalah menyalurkan kemih dan nefron ke pelvis ureter dengan sedikit absorpsi air yang dipengaruhi oleh hormon antidiuretik atau ADH. 4. Fisiologi ureter, vesika urinaria, dan ureter. Fisiologi ureter. Ureter merupakan salah satu organ dari sistem urinaria. Ureter memiliki panjang kurang lebih 25-30 cm dan diameter 3-4 mm. Ureter membentang dari peritoneum ke depan psoas, melewati posterior inferior sacral wings, dan berakhir pada kandung kemih. Ureter memiliki fungsi sebagai jalur sekresi dari ginjal menuju kandung kemih. Ureter juga memiliki gerak peristaltik meski tidak sebesar gerak peristaltik pada kerongkongan. Pada ureterovesical junction merupakan bagian tersempit dari ureter. Batu ginjal yang turun ke dalam ureter sering tersangkut pada bagian ini. Kedua, vesika urinaria atau kandung kemih. Vesika urinaria merupakan sebuah kantung berongga yang berfungsi sebagai penampung air seni dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos dindingnya atau mengembang dan mengempis. Urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Pengisian kandung kemih. Kontraksi peristaltik ureter 1-5 kali per menit akan menggerakkan urin dan pelvis renalis ke dalam kandung kemih dan disemprotkan setiap gelombang peristaltik.
Ureter yang berjalan miring melalui dinding kandung kemih untuk menjaga ureter tertutup selama gelombang peristaltik untuk menjaga urin tidak kembali ke ureter. Tiga, uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria, uretra digunakan sebagai tempat pengaliran urin dan sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani, dan terdiri atas 3 bagian, yaitu prostat, selaput atau membran, dan bagian yang berongga atau ruang. Pada wanita, uretra hanya berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin ke bagian luar tubuh. Saluran perkemihan dilapisi oleh membran mukosa, dimulai dari meatus uretra hingga ginjal. Meskipun mikroorganisme secara normal tidak ada yang bisa melewati uretra bagian bawah membran mukosa ini pada keadaan patologis, yang terus-menerus akan menjadikannya media yang baik untuk pertumbuhan beberapa patogen. Lima, proses peredaran. Next. Zat yang terkandung dalam urin, pertama ureum, kedua kreatin, ketiga asam urat, dan keempat natrium klorida. Gangguan fungsi kandung kemih yang pertama, batuk kandung kemih adalah menghambat aliran urin dari kandung kemih dan dapat diatasi dengan obat kencing batu. Yang kedua ada inkontinensia urin, adalah kesulitan untuk menahan buang air kecil yang dapat menyebabkan buang air kecil tanpa sengaja. Yang ketiga, retensi urin, adalah urin tidak keluar dari kandung kemih dengan lancar akibat terhambatnya atau aktivitas otot kandung kemih sehingga menyebabkan bengkak. 4. Kandung kemih yang terlalu aktif, overactive bladder, menyebabkan keluarnya urin akibat hasil kontraksi otot yang terlalu aktif. Yang kelima, sistitis, infeksi pada kandung kemih yang menyebabkan rasa sakit saat buang air kecil dan menyebabkan sering buang air kecil. Yang keenam, kanker kandung kemih ditandai dengan kencing berdarah yang tidak sakit, namun menyebabkan warna urin jadi berubah sepenuhnya. Bahan-bahan yang diekskresi dan tidak diekskresi urin. Urin normal terdiri dari air, urea, asam urat, amoniak, kreatin, asam laktat, asam fosfat, dan asam sulfat, klorida, garam-garam, terutama garam dapur, dan zat-zat yang menyebabkan zat-zat yang berlebihan dalam darah, misalnya vitamin C dan obat-obatan. Sedangkan zat yang tidak diharapkan dalam urin itu glukosa, protein, asam amino, mineral yang berguna bagi tubuh. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya akan membuka satu